siang Ibu Ros. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat Bapak. Ya, saya pikir ini cuaca lagi tidak bersahabat ya jadi. Iya. Tapi Ibu Ros sehat selalu nih. Sehat. Baik Ibu Ros. Jadi di sini saya seperti biasa mau melakukan supervisi untuk Ibu Ros terkait proses coaching. Dan itu saya mendukung kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Ros. Nah ini saya mau bertanya kira-kira kompetensi apa dari proses coaching ini yang akan saya perhatikan dari Ibu Ros. Terima kasih Bapak. Untuk kegiatan coaching pada hari ini saya akan menggunakan alur kita dengan mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa kompetensi yang ingin saya capai, yaitu bagaimana kehadiran guru saya, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik Ibu Ros. Nah dari 3 kompetensi itu, kalau di posisi sekarang bagaimana Ibu Ros melihat kompetensi itu yang ada di Ibu Ros sendiri selama ini? Kompetensi yang ada di saya mungkin saya perlu lebih banyak lagi untuk berlatih untuk mengajukan pertanyaan. Misalnya kalau kita 1 sampai 10 nih misalnya, misalnya itu kira-kira Ibu Ros sekarang ada di posisi berapa menurut Ibu Ros? Saya masih berada di posisi 6. Nah, berarti harapannya setelah ini kira-kira ada di posisi berapa nih setelah kita diskusi ini? Saya rencananya ya minimal 8 kalau sesuai 8. Ya, baik. Nah, itu kompetensi yang paling penting menurut Ibu Ros yang mau diamati yang mana kira-kira? Bagaimana saya mengajukan pertanyaan. Oke, baik Ibu Ros, kalau begitu bisa langsung melakukan proses coachingnya. Saya akan membantu melakukan pengamatan dan nanti kita akan diskusi setelah Ibu Ros melakukan itu. Baik, silakan Ibu Ros. Baik, selamat siang Bapak Nathaniel. Selamat siang Bu Ros. Iya, bagaimana kabar hari ini? Ya, kabar hari ini baik, karena cuaca jadi membuat merasa seperti agak lemas, mengantuk. Ya, mengantuk Pak ya. Saya harap tadi setelah saya lihat Bapak sempat minum kopi, pasti Bapak sudah kembali ya Bapak ya. Iya. Saya dengar juga bahwa Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Benar. Jadi saya mempunyai hubungan ini bukan masalah juga tidak, tapi kendala yang dihadapi seorang guru dalam tahun 2016 di mana kita melakukan pembelajaran. Nah, di sini ketika proses pembelajaran itu ada beberapa modul yang harus dipelajari yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, proses ini materi pembelajaran ini saya pakai dan menerapkan di salah satu kelas saya, itu di kelas 10. Nah, saya coba menerapkan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Jadi sistemnya bahwa tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi yang saya pakai dengan menggunakan tingkat diferensiasi itu belum bagus. Ya. Baik, terima kasih Bapak Nathaniel. Jadi hari ini Bapak Nathaniel ingin berdiskusi tentang kendala pembelajaran berdiferensiasi yang masih kendala dalam pelaksanaan. Ya. Mungkin waktu kita tidak banyak Bapak Nathaniel. Waktu kita hanya terbatas 15 menit. Mungkin saya apa yang bisa Bapak Nathaniel atau harapkan dari pertemuan yang kita lakukan? Yang saya harapkan adalah bahwa seluruh permasalahan kendala yang saya dapat ini bisa terselesaikan dengan baik, sehingga dalam penyerapan pelaksanaan pembelajaran dekat itu juga bisa gratis, sehingga anak-anak juga bisa punya pemahaman baik terhadap apa yang saya berikan kepada mereka. Kira-kira apa yang sudah Bapak Nathaniel lakukan sehingga ada peningkatan dalam pembelajaran diferensiasi? Yang saya lakukan di sini adalah bahwa yang pertama saya melakukan pembelajaran, saya melakukan pengamatan observasi terhadap karakter anak-anak itu sendiri.
melakukan observasi. Saya juga membagikan kepada mereka kuesioner untuk membagusnya, dan juga wawancara. Nah, dari ketiga hal ini saya mendapatkan ternyata anak-anak ini tentunya tertarikan di dalam mendengarkan materi pembelajaran. Ya. Itu yang bagaimana saya bisa mengidentifikasi anak-anak ini juga menjadi satu bersama. Karena anak-anaknya cukup banyak dalam kelas. Baik. Jadi Bapak Nitanian sudah melakukan semacam tes diagnostik Iya. untuk mengidentifikasi baik itu kebutuhan belajar siswa seperti itu sudah dilakukan. Iya. Nah, kemudian upaya apa lagi yang sudah dilakukan oleh Bapak Nitanian? Nah, setelah itu dari sini saya mulai berubah. Strategi yang tadi bahwa ketika saya sudah mengetahui tentang anak-anak ini, bagaimana mereka saya membagikan. Ya, saya membuat namanya ada lembaran kerja peserta didik. Di sana saya buatkan berdasarkan tadi itu pembagian seperti itu, pemahaman anak-anak ini. Iya. Jadi saya memakai itu untuk bisa membagikan kepada mereka. Jadi Bapak Nitanian sudah membagi mereka, kelompokkan mereka, Iya. mereka sesuai dengan gaya belajar mereka atau kebutuhan belajar mereka. Ini kebutuhan. Oh, dengan Dan gaya belajar. Oh iya, sudah dua-dua. Iya. Oke. Namun hasil yang diperoleh kalau di dalam skala 1 sampai 10 hasil yang diperoleh seperti apa? Kalau skala ini boleh, memang kemarin itu belum penerapan di metode tentang anak. Kalau kita katakan yang di sekitar yang di dari 10 itu bisa 5 atau 6. Tapi setelah dengan harapan itu bahwa kalau dengan diterapkan bisa menjadi lebih baik. Iya. Jadi harapan Bapak Nitanian skalanya naik jadi berapa? Kalau yang diharapkan itu ya bisa sampai 8 atau 9. 8 sampai 9. Iya. Nah, mungkin ada alternatif solusi yang sempat Bapak Nitanian ingin untuk melakukan. Jadi solusi yang saya ambil di sini adalah bahwa saya terus menerapkan pembelajaran karena harus melalui kebutuhan anak. Iya. Jadi dari tadi hasil atau wawancara itu saya sudah tahu. Dari situlah saya mulai membagi mereka kelompok dan memberikan mereka pemahaman sesuai dengan kebutuhan mereka itu sendiri. Baik Ibu Ros, bagaimana perasaan setelah melakukan proses coaching ini? Baik, terima kasih. Jadi saya sudah melaksanakan dan kunci yang sudah saya bimbing solusi saya senang sekali. Oke, banyak terkait bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot yang Ibu Ros sampaikan, bagaimana menurut Ibu Ros sendiri? Saya merasa ada sedikit peningkatan pada mereka. Baik Ibu Ros, jadi tadi saya sudah mengamati, jadi saya mau izin nih kalau boleh saya menyampaikan beberapa hal yang sudah saya amati. Jadi yang pertama bahwa proses Tirta, terus kompetensi pertanyaan berbobot yang Ibu Ros ingin tingkatkan itu sudah berjalan dengan bagus, sudah ada peningkatan. Nah itu yang mungkin menjadi kekuatan supaya bisa terus ditingkatkan, karena mungkin pertanyaan berbobot itu yang bisa menghasilkan untuk mengidentifikasi ini masalah-masalah apa ya. Jadi sejauh yang saya lihat itu sudah ada peningkatan. Nah, kalau dari Ibu Ros sendiri bagaimana rencana ke depan setelah ini? Terima kasih. Saya juga ingin lebih memperkuat lagi kompetensi juga meningkatkan semangat. Oke, baik Ibu Ros, jadi itu yang kita sudah selesai diskusi. Saya pikir ini sudah cukup. Ke depan pasti saya ingin dengar lagi cerita-cerita Ibu Ros terkait praktik coaching ini. Jadi sekarang mungkin saya pamit dulu, nanti kita bertemu lagi. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Ibu Adi. Ros. Selamat Terima siang. Pertanyaan kunci. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang, Pak. Apa kabar Pak Adi? Sehat Bapak? Sehat toh. Pada ini
ada beberapa hal yang mungkin saya dengar. Hari ini mungkin Bapak mau coaching, Ya, pelaksanaan coaching. melaksanakan coaching. Nah, rencana pelaksanaan coaching ini tentunya seperti apa yang sudah dipelajari. Dan mungkin dalam coaching apa ini menggunakan hal kita. Ya, seperti itu. Dan tentunya bahwa dalam pelaksanaan ini pasti ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan. Dan mungkin ada kisah kehadiran penuh, ya, ada misalnya bicara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, kalau sebelumnya itu kira-kira apa yang harus dilakukan nanti? Oh iya, baik Bapak. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk coaching di alur kita itu pada mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Ini saya ingat. Jadi tentunya bahwa tujuan daripada itu untuk bisa mengembangkan apa yang ada pada. Kalau begitu silahkan Bapak melaksanakan semuanya dengan harapan bahwa nanti setelah dari ini semua saya akan kembali untuk kita bisa melakukan supervisi terkait dengan apa yang sudah disampaikan sesuai dengan alur dan sesuai dengan apa yang sudah akan dilakukan tadi. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oke, ya silakan. Oke, Ibu Ros, selamat siang. Bagaimana kabar? Sehat? Ya, selamat siang Pak Andi. Saya sehat. Ya baik Ibu Ros, yang pertama terima kasih Ibu Ros sudah mau hadir di sini. Kita mau bercerita bersama, kita berkolaborasi. Yang ingin saya tahu, kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu Ros? Ini Bapak, terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan kepada saya. Dengan saya ingin sedikit berdiskusi dengan Bapak dengan pembelajaran di kelas yang saya lakukan saat ini. Saya menemukan kendala di mana dalam proses belajar mengajar ternyata murid yang saya ajar ini mereka mau belajar, namun dalam menyelesaikan tugas ternyata mereka tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini kendala yang saya sering hadapi. Dalam pembelajaran mereka aktif, hanya dalam penyelesaian tugas ini mereka ini sangat sulit sekali untuk mengumpulkan tugas. Oke, baik Ibu Ros. Berarti tujuannya sudah jelas. Nah, sekarang kira-kira selain yang Ibu Ros sampaikan tadi, apa ada hambatan-hambatan lain atau kendala-kendala lain yang dihadapi Ibu Ros selama ini? Iya, begini Bapak, selama ini saya sudah melakukan beberapa trik untuk mengatasi bagaimana mereka yang belum mengumpulkan tugas tepat waktu dengan rajin mengingatkan mereka, sering juga menanyakan di luar jam KPM. Ternyata hasil yang saya peroleh masih juga sama, motivasi belajar mereka ini masih rendah dalam mengumpulkan tugas. Oh, baik. Terus, nah mungkin saya mau bertanya lagi soal pendekatan. Bagaimana Ibu melakukan pendekatan dengan anak-anak terkait hal yang tadi Ibu sampaikan menjadi kendala itu? Saya awalnya sih saya coba bertemu dengan satu atau dua murid yang saya asuh. Saya tanya bagaimana, apakah kendala yang mereka hadapi seperti apa. Rata-rata mungkin mereka juga menemukan bahwa dalam penyelesaian tugas ini mereka juga kesulitan seperti itu. Jadi saya mencoba untuk membantu mereka dengan memberikan semacam gambaran untuk dari tugas itu dengan memberikan semacam bantuan-bantuan kecil sehingga mempermudah mereka untuk menyelesaikan tugas. Oke, baik. Jadi ke depan ini rencana apa yang mungkin sudah ada di dalam pemikiran Ibu Ros dari hal-hal yang Baik Bapak, saya rencananya mau membuat semacam blended learning itu dengan menggunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom itu saya
mau di dalamnya itu ada video pembelajaran yang saya sisipkan di situ, kemudian juga ada materi dan juga pemanfaatan Canva. Itu yang rencananya saya mau. Oke, baik Ibu Ros. Saya pikir itu rencana yang sudah sangat bagus yang Ibu Ros akan laksanakan. Tapi ini sebelumnya belum pernah diterapkan ya di kelas, dan ini menjadi satu rencana. Iya, yang satu sudah saya terapkan juga ya, tapi di kelas yang berbeda. Oke, baik. Berarti itu sudah menjadi rencana aksi yang akan Ibu Ros. Iya. Nah, dari situ siapa-siapa yang akan Ibu ajak untuk terlibat dalam kegiatan? Yang pertama saya meminta kesediaan untuk pihak sekolah untuk memfasilitasi dengan menggunakan media yang tersedia seperti proyektor dan lain sebagainya. Juga di sekolah kami kebetulan wifi juga tersedia dengan bagus. Kemudian saya juga akan meminta peserta didik untuk terlibat aktif dalam merencanakan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran ini, sehingga apa saja yang mereka butuhkan di dalam kelas itu bisa saya masukkan. Oke, baik. Berarti itu sudah menjadi rencana dan yang terlibat juga sudah Ibu Ros sampaikan. Nah, yang berikut adalah bagaimana Ibu Ros menjaga konsisten atau untuk bertanggung jawab terhadap rencana-rencana ini sehingga nanti bisa dilakukan yang sesuai Ibu Ros. Baik, terima kasih Bapak. Saya rencananya akan melaksanakan ini pada minggu depan ini, kebetulan jam pelajaran saya di kelas yang bersangkutan. Saya akan menyiapkan, saya akan membuat kelas ini di awal, kemudian saya menyiapkan media yang saya butuhkan, dan saya juga membangun komunikasi dengan peserta didik atau murid yang saya ajar sehingga ada kolaborasi. Baik Ibu Ros, saya pikir ini sudah sangat bagus rencana masalah yang sudah Ibu Ros sampaikan, solusinya juga sudah Ibu Ros lakukan sendiri, terus tanggung jawab rencana aksinya juga sudah. Saya pikir itu sudah sangat bagus untuk diterapkan. Mungkin ke depan saya nanti mau dengar lagi cerita Ibu Ros terkait bagaimana nih hasil pelaksanaan kegiatan itu Ibu Ros. Iya. Baik Ibu Ros, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Pak Andi untuk waktunya. Terima kasih karena saya melalui kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Andi pada saat ini. Saya juga semakin termotivasi untuk melakukannya untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih Ibu Ros. Oke, baik. Selamat siang Pak Andi. Terima kasih. Kembali lagi kita bertemu. Tadi kita sudah bertemu. Bagaimana proses coaching tadi? Saya merasa senang karena kita membangun diskusi komunikasi saya dengan coach dengan Ibu Ros. Diskusi sangat aktif, Ibu Ros juga menyampaikan permasalahan, tujuan, sekaligus kita mendapatkan solusi. Saya juga mendapatkan hal baru bersama coach. Artinya bahwa dalam proses coaching ini sudah tercapai dengan baik. Jadi harapan ya. Kalau begitu boleh saya bertanya. Bisa kok? Bisa. Oke, baik. Apa saja yang sudah tadi Bapak dapatkan tadi kira-kira? Oh ya, jadi terkait dengan coaching tadi saya dapatkan tentang persoalan Ibu Ros, terus sekaligus dengan solusi. Nah untuk saya sendiri dalam proses coaching itu saya merasa kompetensi saya sudah mulai baik, yang pertama dalam hal mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. So, berarti tadi sudah jalan sesuai dengan alur tadi, Iya. ada alur ceritanya sesuai dengan yang tadi ya. Tadi saya lihat bahwa pada saat ada komunikasi itu lihat ada kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oh, iya, baik. Kalau begitu kompetensi apa yang perlu mungkin Pak Andi bisa pakai bisa dikembangkan? Ya, saya pikir untuk saya yang harus saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Yang harus saya kembangkan. Kita bisa mendapat informasi yang lebih bagus. Oh, iya. Jadi karena yang berbobot itu menjadi hal penting. Iya. Kita melakukan coaching itu. Oke, baik. Kalau begitu mungkin seperti itu intinya Pak
apa yang diharapkan tadi bahwa untuk memperbaiki dengan produktifnya silakan terus meningkatkan dengan harapan bahwa semua bisa berhasil dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama. Baik Bapak. Oke, selamat siang. Oke. Baik, selamat siang Bapak di panel. Selamat siang Bu. Iya, bagaimana kabar hari ini? Kabarnya baik. Iya, baik, luar biasa ya Pak Iya. Nathaniel. Iya. Saya dengar bahwa Pak Nathaniel akan melakukan coaching. Iya. Hari ini rencana saya mau coaching dan ada bersama dengan teman. Baik Pak Nathaniel. Mungkin sebagai supervisor nanti dalam kegiatan coaching saya akan mengamati Bapak dalam proses coaching. Saya akan mengamati di situ apakah alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Mohon maaf ya Bapak ya. Kemudian bagaimana Bapak presensi Bapak. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana kompetensi Bapak dalam mendengarkan dengan baik, dan saya juga akan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Bapak ajukan ya. Iya, sebelumnya mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan Bapak. Boleh. Saya ingin menanyakan kompetensi apa yang di antara alur cerita ini yang Bapak ingin untuk saya amati pada kesempatan itu. Oke, jadi mungkin yang perlu diamati itu tentang ada tadi kehadiran penuh, ya, pendengar bicara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 hal ya Bapak ya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari antara ketiganya kompetensi apa yang lebih spesifik Bapak ingin kembangkan? Yang perlu saya kembangkan itu adalah bahwa bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga populasi mendengarkan secara aktif. Baik Pak. Jadi nanti hal ini akan saya lihat dalam kegiatan coaching. Baik, terima kasih Bapak Nathaniel. Selamat menjalankan tugas. Oke. Ya, Baik. silakan. Terima kasih Bu Rus. Baik. Kembali. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Saya sehat. Bagaimana Bapak? Bapak? Oke, saya lihat juga memang kita sehat, tapi ada juga tersenyum. Ya, begitulah. Ada kurang sehat atau ada masalah? Atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini bukan masalah, tapi Iya. saya punya hal-hal yang memang harus saya sampaikan kepada Bapak Oh iya. supaya kita bisa sharing bersama. Oh itu. Apa itu hal apa ini? Ya, jadi ini saya kan wali kelas Bapak, jadi sudah hampir 1 bulan ini ada beberapa anak saya itu yang sering datang ke sekolah itu terlambat. Misalnya pagi itu 6.55. Nah, mereka itu bukan kadang ya, kebanyakan tuh tiba di sekolah tuh sudah 7.15, ada yang sampai 7.20. Seperti itu Bapak. Itu yang menjadi masalah saya yang ada nih di dalam pikiran saya selama ini. Nah baik, saya rasa itu hal yang menarik sebagai tugas sebagai seorang wali kelas. Tentunya pasti itu menjadi tanggung jawab untuk bisa melihat anak-anak supaya jangan datang terlambat, supaya bisa belajar dengan baik. Nah dari hal ini bagaimana permasalahan yang Bapak hadapi ya ini untuk bisa membuat mereka supaya mereka bisa kembalinya kapan mereka harus terlambat. Oh iya, jadi waktu kalau mereka terlambat setelah ada di piket itu saya selalu ambil waktu untuk bertemu dengan mereka untuk saya menanyakan, kami diskusi kira-kira apa ini yang membuat kalian terlambat. Itu kebanyakan alasan mereka tuh bangun terlambat. Nah, itu yang masih menjadi pikiran saya bahwa sebenarnya bangun terlambat ini dampak, bukan jadi masalah sebenarnya. Mungkin ada aktivitas mereka malam yang dampaknya itu mereka bangun terlambat. Jadi sudah tahu tentang dampak. Iya, jadi kadang-kadang ada yang juga yang saya tanya, terus kenapa sampai terlambat? Itu ada yang mereka rata-rata main game online. Iya. Game online itu yang buat mereka
sudah punya ketergantungan, akhirnya sampai larut, ada yang bilangnya tidur jam 2, tidur jam 3, baru mereka akhirnya kesiangan pas mandi. Di dalam saya lihat bahwa Pak sudah bisa identifikasi permasalahan mereka, yaitu di mana mereka terlambat itu disebabkan karena adanya main game. Iya. Gitu. Nah, permasalahan ini sudah tahu mereka main game. Kira-kira solusi apa ya Bapak buat supaya mereka jangan terlambat lagi begitu? Iya. Jadi setelah beberapa kali diskusi itu, saya sempat menyurati orang tua melalui berdiskusi dengan guru bimbingan konseling, dengan kepala sekolah. Terus kami sudah bertemu dengan orang tuanya, datang di sekolah, kita diskusi. Tapi itu juga ternyata dalam beberapa hari itu mereka masih terlambat. Jadi mungkin saya berpikir untuk saya ke rumah, saya kunjungan rumah untuk bisa melihat sebenarnya apa yang menjadi kendala. Mungkin ada hal-hal tertentu yang belum saya ketahui yang ternyata mungkin mendasar. Itu yang mungkin saya rencananya kalau memang masih beberapa hari mereka terlambat, saya rencananya ke rumah, kunjungan rumah dengan guru BK seperti itu ya. Saya rasa solusi yang sudah tepat. Masalah Pak saya rasa sudah menemukan solusinya. Ya. Hanya tinggal ya mungkin menunggu waktu untuk mengambil tindakan. Nah, kira-kira rencana Pak kapan melaksanakan tindakan? Saya pikir dalam minggu ini Bapak, Iya. nanti saya komunikasi dulu dengan, saya sampaikan ke guru BK dulu, kami konsultasi dengan kepala sekolah menyampaikan niat saya ini. Iya. Setelah itu kita akan lakukan kunjungan rumah, ada suratnya, terus kita bisa mengatur waktu. Karena di grup orang tua itu saya selalu mengingatkan, ya akhirnya tidak mengingatkan anak-anak itu, tapi secara umum saya menyampaikan supaya anak-anak itu bisa tidur waktu istirahat mereka tercukupi lah gitu. Baik, saya rasa tadi apa yang disampaikan itu kira-kira merasa bahwa sudah mendapatkan solusi tidak dari masalah. Iya, saya pikir itu salah satu solusi yang mungkin nanti akan saya dapatkan itu mungkin itu saya lakukan kunjungan rumah langsung sebagai wali kelas. Jadi itu sebagai satu bentuk tanggung jawab Iya, sebagai bentuk tanggung jawab mereka beberapa orang itu akan saya kunjungi rumahnya satu, tapi atas izin orang tua juga saya komunikasi dengan orang tuanya supaya saya bisa baik-baik. Baik, sudah. Jadi saya rasa bahwa dari permasalahan ini Pak sudah mendapatkan solusi dan sampai mengambil tindakan bahwa akan berkunjung ke rumah kalau sudah sangat menarik. Dan sebagai satu bentuk tanggung jawab hari ini bahwa bukan sekedar hanya kita menyampaikan seperti ini, tapi yang perlu adalah tanggung jawab kita untuk melaksanakan secara nyata. Dan mungkin besok setelah itu Pak bisa kembali dan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin saya cukup. Iya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel sudah melakukan coaching berjalan lancar ya Pak ya. Iya. Iya. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang proses coaching hari ini, hal apa yang Bapak dapatkan? Oh ya, jadi baik. Terima kasih Urus. Dari coaching tadi ini memang ada hal menarik yang saya dapat dan tentunya juga menjadi pembelajaran. Tentunya dalam proses ini, coaching ini dengan harapan bahwa mencapai tujuan akhir sebagai satu bentuk tanggung jawab yang mana hal itu bisa diterapkan dengan baik. Baik, terima kasih. Izin saya bisa menyampaikan hasil supervisi yang saya lakukan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Saya kan juga sudah ada tujuan identifikasi masalah, kemudian solusi, mungkin perlu penguatan di situ kapan pelaksanaannya itu harus lebih ditekankan sehingga untuk dari tanggung jawab yang harus dilakukan seperti itu. Baik, baik kira-kira dari kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi sesuai dengan alur tirta, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Daniel kembangkan ke depannya? Jadi nanti dalam proses coaching ini semuanya saya lakukan soal kita dan implementasi implementasi yang meningkatkan di sini adalah
anak-anak menentukan sendiri yang berbobot. Itu yang perlu tingkatkan dan juga mengerti. Baik, terima kasih Pak panel. Baik, mungkin dari coachnya bisa menyampaikan ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan sehubungan dengan kegiatan coaching pada hari ini. Oh iya, baik. Jadi saya sendiri merasa senang dari diskusi sama coach ini karena saya bisa menyampaikan persoalan, terus pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu juga bisa membimbing, menuntun saya untuk saya sendiri bisa menemukan solusi dari halnya. Jadi saya menikmati dan merasa ada hal baik lah yang saya dapatkan. Bagaimana perasaan Bapak berdua? Kami senang. Kami merasa senang. Iya, baik. Terima kasih karena kegiatan coaching ini ternyata berdampak dan bagi Bapak Andi menemukan solusi. Ya, baik. Terima kasih untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya masih menanti untuk hal-hal yang direncanakan ke depan oleh Bapak berdua. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Kakak bisa